Sekitar sepertiga dari semua barang yang dikirim dunia lewat laut melewati satu bagian lautan ini, bagian yang ada di sini. Setiap tahun, barang senilai triliunan dolar seperti elektronik, suku cadang mobil, furnitur, dan lainnya diangkut kapal tanker dan kontainer. Jika hari ini kamu membeli sesuatu yang dibuat di Asia, seperti yang mungkin kamu lakukan, ada kemungkinan besar barang itu melewati perairan ini. Laut Cina Selatan luasnya sekitar 3,5 juta kilometer persegi dikelilingi Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Di tengahnya terdapat Kepulauan Spratly, sekitar 100 titik kecil seperti terumbu, batu, dan pasir. Sebagian besar nyaris tak tampak saat air pasang. 6 pemerintahan selama 6 dekade mengklaim wilayah tumpang tindih di kepulauan ini. Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan sama-sama mengklaim terumbu dan gosong pasir ini, membangun pos kecil, menancapkan bendera, serta kadang menabrakkan kapal. Namun kemudian, sekitar tahun 2013 Tiongkok memutuskan untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan beton. Selama 3 tahun, kapal keruk raksasa mengeruk 7 terumbu di Kepulauan Spratly. Mereka menyedot pasir dan karang dari laut lalu memompanya ke terumbu hingga daratan muncul dari ombak. Setelah selesai, Tiongkok menciptakan sekitar 1.300 hektar daratan baru sekitar 1/5 Manhattan. Dibangun dari awal di Laut Sengketa, Komandan Armada Pasifik Ayala Iwasela Laksamana Harry Harris punya sebutan untuknya. Dia menyebutnya dengan tepat tembok besar pasir, tapi pasir itu hanyalah permulaan. Tiongkok membangun pangkalan militer di atas platform buatan. 3 pulau kini punya landasan pacu lebih dari 3.000 meter. Itu setara 30 lapangan sepak bola berjajar cukup panjang untuk mendaratkan pembom berat. Mereka punya pelabuhan perairan dalam, radar, tempat perlindungan rudal beratap buka tutup, gudang amunisi bawah tanah, dan hanggar pesawat yang diperkuat. Foto satelit memperlihatkan jet tempur di apron, rudal anti kapal mengarah ke laut, dan baterai permukaan ke udara siap menembak apapun yang terbang dekat. Secara teori, ini seperti kapal induk yang tak bisa tenggelam. Platform permanen yang memproyeksikan kekuatan militer Tiongkok di salah satu jalur air paling strategis di dunia, dan itulah yang memang ingin ditunjukkan Beijing kepada Anda. Yang lebih sulit dilihat dari foto satelit adalah segala sesuatu yang membuat benteng pulau ini sangat dan secara mendasar rapuh. Mereka terpapar topan terkuat di dunia dan berada dalam jangkauan rudal jelajah, pesawat siluman, serta senjata hipersonik dari 6 negara berbeda. Mereka mengandalkan jalur pasokan ratusan kilometer melintasi lautan dan berdiri di atas pasir hasil pengerukan terumbu karang mati. Pengadilan internasional memutuskan Tiongkok tak punya hak hukum atas sebagian besar perairan yang diklaimnya. Meskipun rekayasa ini sangat mengesankan, maksud saya kita ada di Mega Projects. Saya sedang membangun studio-studio ini. Benteng-benteng berkilau ini mungkin merupakan kesalahan terbesar Tiongkok. Mengapa perlu membangun pulau? Mengapa Tiongkok membangun pulau-pulau ini? Jika Anda melihat peta, Tiongkok memiliki garis pantai yang panjang, tetapi hampir setiap jalur pelayaran ke dan dari pantai itu melewati titik-titik sempit yang dikendalikan oleh negara lain. Yang paling penting adalah Selat Malaka, merupakan jalur sempit antara Malaysia dan Indonesia, lebarnya hanya sekitar 65 km di titik tersempit. Sekitar 80% impor minyak mentah Tiongkok lewat selat itu. Para ahli strategi Tiongkok punya sebutan untuk kerentanan itu, mereka menyebutnya sebagai dilema Malaka. Dan saat masa damai, tidak masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun dalam situasi krisis, jika angkatan laut musuh menekan titik sumbat itu, ekonomi Tiongkok akan terdampak dalam beberapa minggu. Laut Cina Selatan ada di ujung corong itu, kuasai perairannya, Anda punya pilihan. Jika kehilangan kendali, Anda bergantung pada pihak lain. Tiongkok telah mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan selama beberapa dekade. Sejak tahun 1947, peta Tiongkok menampilkan batas berbentuk U, dikenal sebagai 9 garis putus-putus yang melingkupi sekitar 90% wilayah laut itu. Klaim ini didasarkan pada hak historis menurut Beijing karena nelayan dan pedagang Tiongkok telah menggunakan perairan itu selama berabad-abad sehingga wilayah tersebut dianggap milik Tiongkok. Negara lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim yang tumpang tindih dan tidak setuju. Menurut hukum internasional, terutama konvensi PBB tentang hukum laut, sebagian besar perairan ini adalah perairan internasional atau milik negara-negara pesisir yang berbatasan. Untuk waktu yang lama, sengketa ini terus berlarut-larut, tidak pernah benar-benar memanas, tetapi kemudian situasinya berubah. Pertama-tama, ini soal sumber daya.
Survei geologi menunjukkan bahwa Laut Cina Selatan mungkin menyimpan sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Yang itu sangat banyak. Daerah penangkapan ikan bernilai miliaran setiap tahun, namun kini terumbu karang yang tersebar menjadi sangat penting secara ekonomi, bukan sekadar simbolis. Kedua, gambaran strategis berubah drastis. Pada 2000-an Angkatan Laut Amerika Serikat mendominasi Pasifik Barat dan kapal induknya bebas berlayar kemana saja. Tiongkok yang ingin jadi kekuatan maritim besar jelas tidak menerima hal itu. Tiongkok telah mempertahankan pos-pos kecil di beberapa terumbu Spratly sejak tahun 1980-an berupa platform beton di atas tiang beberapa tentara. Hal-hal seperti itu tidak terlalu serius, lalu situasi memanas. Pada tahun 1995 Filipina menemukan bahwa Tiongkok diam-diam telah membangun struktur di Mischief Reef, nama yang memang cocok dan letaknya jauh di dalam wilayah yang dianggap sebagai zona ekonomi eksklusif oleh Manila. Filipina memprotes, Tiongkok mengangkat bahu dan pada dasarnya berkata, "Hei, mau apa kamu soal ini kawan?" Pada 2012 kapal Tiongkok dan Filipina berhadapan di Scarborough Shoal, karang 200 km dari pantai Filipina. Setelah berminggu-minggu ketegangan, kapal-kapal Tiongkok mengambil alih kendali dan tidak pernah pergi. Dan kita akan kembali membahas Scarborough nanti. Saat Xi Jinping mengkonsolidasikan kekuasaan pada 2012 sampai 2013, polanya jelas. Langkah kecil, sepihak, lalu hadapi konsekuensinya. Lalu muncul keputusan besar. Alih-alih membangun platform di atas tiang pancang, Tiongkok akan membangun pulau buatan besar untuk landasan udara, pelabuhan, radar, rudal, dan pangkalan aju yang menempatkan hampir seluruh Laut Cina Selatan dalam jangkauan tempur. Logika strategisnya sederhana, memperluas jangkauan radar dan mendorong payung rudal menjauh dari daratan. Buat zona tumpang tindih agar kapal dan pesawat musuh terancam dari banyak arah. Para perencana militer menyebut ini sebagai anti-access area denial, yaitu membuat biaya bagi musuh untuk beroperasi di wilayah Anda menjadi sangat mahal, sehingga mereka berpikir dua kali sebelum datang ke sana. Secara perencanaan, gelembung ini tampak hebat di atas kertas, membangun tembok besar pasir yang mengesankan. Membangun pulau dari nol di lautan butuh 3 hal. Titik awal, banyak pasir, dan armada industri untuk memindahkan pasir dalam skala yang hampir tak masuk akal. Ya, kabar baik untuk Tiongkok. Jika ada yang bisa, itu Tiongkok karena mereka punya semua peralatan. Titik awalnya terumbu karang. Kebanyakan dari 7 fitur Spratly yang dipilih Tiongkok adalah elevasi pasang surut rendah, yaitu muncul saat surut dan hilang saat pasang. Sebagian memiliki platform beton kecil, lainnya hanya bentuk di bawah air yang tampak dari udara. Pasir berasal dari dasar laut di sekitar terumbu karang tersebut, dan armadanya... Mari kita bahas armada kapal. Tiongkok mengerahkan kapal kru cutter suction terbesar yang pernah dibuat. Tianjinghao misalnya sepanjang 127 meter dan mampu mengeruk sekitar 4.500 meter kubik per jam. Kapal-kapal ini seperti penyedot debu raksasa. Kepala pemotong berputar di ujung lengan panjang menggali dasar laut dan menghancurkan pasir, sedimen, serta karang. Pompa bertenaga tinggi menyedot lumpur dan menyalurkannya ke terumbu melalui pipa. Proses ini berjalan 24 jam sehari dan perlahan-lahan sebuah pulau muncul dari ombak. Dari Desember 2013 hingga Oktober 2015, kapal keruk Tiongkok membuat sekitar 1.300 hektar lahan di 7 terumbu. Itu sekitar 13 km persegi cukup pasir dan karang yang dihancurkan untuk mengisi puluhan ribu kolam renang Olimpiade. Terumbu Subi memperoleh sekitar 4 juta meter persegi lahan, sedangkan terumbu Mischief kini mencakup lebih dari 20 km persegi dasar laut yang dimodifikasi. Setelah pasir mengendap, kru konstruksi bekerja, bulldozer membentuk bahan mentah jadi platform, insinyur menuang fondasi beton, lalu pelindung batu dan tembok laut dibangun di sekeliling untuk mencegah laut mengambil kembali hasil pengerukan. Setelah itu, infrastruktur mulai dibangun. Misalnya di terumbu Fiery Cross terlihat landasan pacu 3 km dari citra satelit. Pelabuhan besar dipahat di terumbu cukup dalam untuk kapal militer dan suplai dan di sekelilingnya. Terdapat bangunan yang diidentifikasi analis sebagai posisi pertahanan, tempat meriam anti pesawat dan rudal jarak pendek. Terumbu Subi dan Mischief mengikuti cetak biru yang hampir sama. Inisiatif Transparansi Maritim Asia yang melacak pembangunan menggunakan foto satelit komersial telah mencatat desain ketiga pangkalan utama sangat terstandarisasi, mulai dari panjang landasan, konfigurasi pelabuhan, hingga tata letak pertahanannya. Ctrl+C, Ctrl+V. Lebih sulit melihat yang di bawah dari atas. Citra satelit menunjukkan pintu masuk ke fasilitas bawah tanah, bunker amunisi, dan depot bahan bakar tahan bom.
Ada garasi beratap tarik untuk peluncur rudal bergerak yang bisa keluar menembak lalu masuk kembali ke persembunyian. Penelitian teknik terbaru Tiongkok mengusulkan pembuatan terowongan di bawah pulau buatan untuk ruang terlindung tambahan. Menggali pasir karang hasil kerukan cukup menantang karena material tidak stabil dan sering terjadi intrusi air tanah. Namun rencana-rencana tersebut menunjukkan bahwa Beijing memandang pangkalan-pangkalan ini sebagai investasi jangka panjang yang layak untuk diperkuat lebih lanjut, dan semua ini berada di atas apa yang dulunya merupakan terumbu karang hidup. Pembangunan pulau oleh Tiongkok pada Mei menimbun sekitar 13 km persegi terumbu dengan pasir dan beton, serta pengerukan menghancurkan struktur karang di area lebih luas. Armada penangkap ikan Tiongkok di wilayah itu memanen kerang raksasa dengan mengikis terumbu, merusak lebih dari 100 km persegi habitat karang di Kepulauan Spratly saja. Hal ini penting bukan hanya untuk lingkungan, terumbu karang, dan pembibitan. Larva terbawa arus mengisi stok di seluruh Laut Cina Selatan. Komunitas pesisir di Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia bergantung pada ikan-ikan ini untuk makanan dan penghasilan. Pada tahun 2016, sebuah pengadilan internasional di Den Haag memeriksa bukti-bukti dan memutuskan bahwa reklamasi lahan oleh Tiongkok telah menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang. Sudah jelas. Pengadilan menyatakan Tiongkok melanggar kewajiban hukum internasional dalam melindungi ekosistem maritim rapuh. Beijing menolak putusan tersebut dan pembangunan pun dilanjutkan dan tidak ada yang terkejut. Kerentanan geografis dan militer. Sekarang, inilah hal tentang kapal induk yang pada dasarnya tidak bisa tenggelam. Kapal itu tidak bisa bergerak. Pulau buatan Tiongkok digambarkan demikian dalam retorika resmi dan komentar yang mengaguminya. Platform tetap yang memproyeksikan kekuatan udara tanpa kembali ke pelabuhan, namun ini juga jadi masalah. Kapal induk nyata dapat mendeteksi serangan rudal, lalu berbelok, mempercepat, atau meluncurkan pengecoh serta mengubah arah. Bergerak tak terduga saat pengawal mencegat ancaman. Kapal induk kelas Nimitz melaju lebih dari 30 knot atau sekitar 55 km per jam. Dan lautan sangat luas, Fiery Cross Reef tidak bergerak sama sekali. Militer di seluruh dunia yang menggunakan Google Maps tahu lokasi, isi, serta cara menuju ke sana. Banyak senjata juga dapat mencapainya. Amerika Serikat menempatkan kekuatan militer besar di Pasifik Barat, dengan Guam sebagai markas pembom B-52 dan B-2. Jet tempur siluman F-35 di Jepang bisa bawa rudal jarak jauh. Kapal selam Al-Ayasa membawa rudal Tomahawk dengan jarak lebih dari 1.600 km. Itu baru sistem yang sudah ada. AS menguji senjata hipersonik yang dapat menyerang target dengan kecepatan di atas Mach 5 melampaui kemampuan sistem pertahanan udara untuk mencegatnya. Semua pangkalan Spratly milik Tiongkok terjangkau senjata ini. Negara tetangga juga punya pilihan. Filipina mulai membeli rudal BrahMos dari India dengan jangkauan 290 km cukup untuk menjangkau Mischief Reef dari Palawan. Vietnam mengoperasikan rudal anti kapal dan serangan darat buatan Rusia yang modern. Jepang, Korea Selatan, dan Australia semuanya sedang memperluas kemampuan serangan jarak jauhnya. Secara militer, pulau-pulau itu berada dalam jangkauan senjata yang saling tumpang tindih. Pulau-pulau itu rentan diserang dari banyak arah dan negara dengan berbagai sistem serta tidak bisa bermanuver seperti gugus tempur kapal induk. Hal ini sangat penting terutama pada jam-jam awal sebuah konflik. Studi permainan perang dan analisis strategi selalu menempatkan target tetap bernilai tinggi, seperti radar, pertahanan udara, dan pusat komando sebagai prioritas utama serangan awal. Logikanya, jika ingin membutakan lawan saat bertarung, serang matanya dulu. Mata dalam kasus ini adalah kubah radar di atas landasan beton di tengah laut, sementara pertahanan udaranya berupa peluncur rudal dalam bangunan dengan koordinat GPS yang tersedia publik. Serangan saturasi dengan puluhan atau ratusan rudal dari berbagai arah bisa melumpuhkan pertahanan dan merusak landasan pacu sebelum banyak pesawat lepas landas. Shelter yang diperkuat memang memberikan perlindungan tertentu. Bunker bawah tanah bisa bertahan dari serangan yang dapat menghancurkan fasilitas di permukaan. Tetapi landasan pacu yang penuh lubang tetap tidak bisa digunakan. Tidak peduli seberapa utuh hanggar-hanggar tersebut. Pintu masuk pelabuhan yang terhalang kapal karam menjadi tidak berguna. Kubah radar berlubang juga tidak bisa digunakan. Dan bahkan ketika semuanya berfungsi dengan sempurna, pangkalan-pangkalan ini tetap memiliki batas kapasitas. Terumbu Fiery Cross, pos terbesar di Kepulauan Spratly, bisa menampung sekitar 24 jet tempur dan 4 pesawat besar seperti patroli atau tanker. Itu perkiraan dari ruang hanggar dan apron. Sebagai perbandingan, kapal induk kelas Nimitz biasanya bawa 60 hingga 70 pesawat. Satu kapal induk Amerika Serikat, satu gugus tempur, punya kekuatan udara lebih besar dari gabungan 3 pangkalan utama Tiongkok di Spratly.
Jadi, ya, pulau-pulau itu memperluas jangkauan Tiongkok, dan benar mereka menyediakan cakupan radar serta beberapa daya tangkal rudal. Dalam konflik serius, pulau-pulau itu kemungkinan besar akan rusak parah dalam beberapa jam pertama, dan berbeda dengan kapal induk, mereka tak bisa pergi untuk diperbaiki. Mereka adalah pulau. Soal logistik dan pemeliharaan, setiap pangkalan militer butuh pasokan. Di daratan utama, pasokan didapat lewat truk, kereta, dan pipa. Pangkalan di luar negeri biasanya berada di dekat pelabuhan sekutu dan membangun rantai pasokan. Kepulauan Spratly Tiongkok memenuhi kebutuhan lewat kapal atau pesawat dari Hainan atau daratan utama saat damai, namun cara ini mahal dan rumit. Kapal suplai terus berganti keluar masuk. Setiap liter bahan bakar jet pesawat tempur di Fiery Cross harus dibawa sekitar 1000 km dari pelabuhan besar Tiongkok terdekat. Setiap rudal dipeluncur, kantong beras yang dimakan garnisun, filter air, dan gulungan tisu toilet semuanya dikirim dari jarak yang sama. Di masa damai memang mahal, tapi tak masalah. Namun saat perang tak semudah itu. Jalur pasokan melintasi perairan yang diperebutkan kapal selam, kapal, dan pesawat dari berbagai negara. Kapal selam sedang Aisab juga berpatroli di sini. Filipina, Vietnam, dan Jepang punya kemampuan anti kapal. Australia membeli pesawat serang jarak jauh dan kapal selam. Jangkauan senjata yang saling tumpang tindih tak hanya mengancam pulau-pulau itu, tapi juga setiap kapal yang mencoba mendekat. Ranjau laut jadi masalah lain. Puluhan ranjau di jalur masuk pelabuhan memaksa kapal melambat untuk penyapuan atau berisiko rusak parah. Menebar ranjau dari kapal selam atau pesawat relatif mudah, tapi membersihkannya sangat sulit. Bahkan tanpa pertempuran aktif, blokade atau karantina bisa mencekik pulau-pulau itu seiring waktu. Mereka memang punya penyimpanan bahan bakar, tangki air, dan persediaan makanan, tapi semua itu pada akhirnya akan habis juga. Pangkalan yang tak bisa dipasok ulang perlahan kehilangan kemampuan operasional dan menambah beban perawatan. Udara asin mengkorosi logam, kelembapan merusak elektronik, dan panas ekstrim membuat beton rapuh. Laut Cina Selatan menghadirkan ketiga hal ini secara terus-menerus dan juga memiliki badai topan yang cukup serius secara berkala, dan semua ini harus diperbaiki terus-menerus. Iklim dan risiko topan. Laut Cina Selatan bagian utara terletak di salah satu koridor topan paling aktif di dunia. Setiap tahun, badai di Pasifik Barat bergerak ke barat melewati Filipina, Kepulauan Spratly, lalu ke daratan Asia. Topan Super Ragasa pada akhir 2024 menimbulkan gelombang badai lebih dari 3 meter di sepanjang pantai terdampak dan memaksa evakuasi massal di beberapa negara. Tahun 2013 topan Super Haiyan, salah satu siklon terkuat yang pernah tercatat, menewaskan lebih dari 6.000 orang di Filipina. Penelitian iklim menunjukkan badai makin parah. Suhu laut naik membuat topan menyerap lebih banyak energi. Studi Laut Cina Selatan menunjukkan tinggi gelombang signifikan saat badai besar meningkat, dan gelombang badai kini menjangkau daratan lebih jauh di pesisir dataran rendah. Bayangkan apa yang ada di jalur badai itu. Pangkalan Spratly milik Tiongkok hanya beberapa meter di atas laut. Pangkalan-pangkalan itu dibangun di atas pasir hasil pengerukan dan karang yang dihancurkan, material yang akan memadat dan turun seiring waktu. Fondasinya dibangun di atas terumbu yang dulu terendam dan dikelilingi perairan dalam. Saat topan mendekat, pulau alami memiliki vegetasi, akar, dan geologi kuat untuk tetap utuh. Platform ini punya dinding laut, lapisan batu, dan penguatan lain yang bisa ditambah insinyur setelah pengerukan dihentikan. Gelombang badai 3 meter di landasan pacu sudah jadi masalah. Ombak 6 meter menghantam dinding laut berjam-jam. Masalahnya lebih besar. Banjir air asin, sistem kelistrikan, penyimpanan amunisi, dan hanggar pesawat adalah masalah yang lebih besar lagi, dan badai terus datang setiap tahun. Para insinyur telah mengkhawatirkan penurunan tanah jangka panjang, yaitu tenggelamnya lahan reklamasi secara bertahap. Saat material kerukan memadat akibat bobotnya sendiri, hantaman topan berulang mempercepat erosi di tepinya. Intinya, Tiongkok membangun bandara di atas istana pasir dan menaruhnya di jalur badai yang makin kuat. Istana pasir itu benar-benar bagus, kokoh, diperkuat dengan beton, baja, dan rekayasa teknik yang serius. Anak saya pasti suka hal seperti ini, tapi laut tetaplah laut. Itu adalah pukulan balik hukum dan diplomatik yang sangat kuat. Januari 2013 Filipina menggugat Tiongkok ke pengadilan soal Laut Cina Selatan, langkah yang belum pernah dilakukan negara lain.
Kasus ini diajukan ke Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, lembaga penyelesaian sengketa internasional. Berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut yang ditandatangani kedua negara, Filipina meminta pengadilan memutus klaim luas dan tindakan agresif Tiongkok di wilayah sengketa. Tiongkok menolak berpartisipasi, menyatakan pengadilan tak punya yurisdiksi dan memboikot prosesnya. Pengadilan tetap berjalan tanpa mereka. Pada Juli 2016, pengadilan mengeluarkan salah satu putusan terpenting dalam hukum laut internasional. Soal klaim hak historis 9 garis putus-putus Tiongkok, pengadilan sangat tegas. Pengadilan menyatakan Tiongkok tak punya dasar hukum UNCLOS untuk klaim hak historis atas sumber daya. Dalam batas itu, 9 garis putus-putus sebagai sumber hukum dinyatakan tidak sah. Soal pulau buatan, keputusannya juga tegas. Fitur seperti Mischief Reef dan Subi Reef yang dibangun Tiongkok secara hukum diklasifikasikan sebagai elevasi pasang surut rendah, artinya tenggelam saat air pasang. Menurut hukum internasional, elevasi pasang surut rendah tidak bisa memiliki laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif meski ada bangunan di atasnya. Menumpuk pasir dan beton di terumbu yang terendam tidak menjadikannya wilayah kedaulatan. Secara hukum, Mischief Reef tetap terumbu terendam. Tiongkok kebetulan membangun pangkalan udara besar di atasnya. Tribunal juga membahas kerusakan lingkungan. Tribunal menemukan bahwa kampanye pembangunan pulau oleh Tiongkok telah menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem terumbu karang dan melanggar kewajiban Tiongkok di bawah UNCLOS untuk melindungi dan menjaga lingkungan laut. Tiongkok menolak dan menyebut keputusan itu batal demi hukum. Mereka menegaskan tidak akan menerima atau mengakui putusan tersebut. Pembangunan terus berjalan, namun putusan itu tetap ada. Putusan itu memberi Filipina dan negara penuntut lain kerangka hukum sebagai acuan. Kini pejabat Filipina bisa mengutip pengadilan internasional yang menyatakan perairan itu milik Filipina sesuai UNCLOS saat membahas pelanggaran Tiongkok. Ketika Amerika Serikat melakukan operasi kebebasan navigasi dengan mengarungi kapal perang melalui perairan yang diklaim oleh Tiongkok, mereka melakukannya dengan dukungan hukum dari putusan Den Haag. Putusan itu ikut membenarkan gelombang baru pengaturan pertahanan. AS dan Filipina memperluas kerjasama pertahanan, memberi pasukan ADZ akses ke lebih banyak pangkalan dekat Laut Cina Selatan. AUKUS, Kemitraan Keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat bertujuan memperkuat pencegahan di Indo-Pasifik. Tiongkok menaikkan anggaran pertahanan dan melonggarkan pembatasan lama kerjasama militer. Semua ini, baik langsung maupun tidak langsung, merujuk pada perilaku Tiongkok di Laut Cina Selatan. Disinilah muncul konsekuensi tak terduga lainnya. Negara lain mulai meniru strategi itu. Vietnam diam-diam dan cepat memperluas pulau buatannya di Kepulauan Spratly. Inisiatif Transparansi Maritim Asia melaporkan pada 2024 Vietnam menambah lebih dari 690 akre lahan ke fitur yang mereka kuasai. Vietnam dapat segera menyamai atau melampaui luas reklamasi Tiongkok di kepulauan itu. Pulau-pulau Vietnam kini memiliki landasan pacu yang lebih panjang, hanggar baru, radar, dan posisi pertahanan. Taiwan memperluas fasilitas di Itu Aba, Malaysia dan Filipina memperkuat pos mereka. Kepulauan Spratly makin padat dengan pulau buatan yang diperkuat oleh beberapa negara, semuanya rentan terhadap badai dan rudal, serta berada di perairan dengan klaim tumpang tindih yang meningkatkan potensi eskalasi. Pada 17 Juni 2024, kapal penjaga pantai Tiongkok menabrak kapal Angkatan Laut Filipina dekat Beting Second Thomas. Video merekam tabrakan, suara benturan kapal, dan kekacauan saat awak kapal berlarian. Seorang pelaut Filipina kehilangan ibu jari. Sebelumnya, kapal penjaga pantai Tiongkok menembakkan meriam air ke misi Filipina di area sama yang mampu melukai awak dan merusak peralatan. Laser militer diarahkan ke kapal penjaga pantai Filipina, menyebabkan beberapa awak buta sementara. Konfrontasi seperti ini sering terjadi sekarang. Pulau-pulau tak resmi jadi pusat konflik ini. Tiap pangkalan berarti investasi besar uang, prestis, dan modal politik. Tiongkok tak bisa mundur tanpa terlihat lemah dan Filipina tetap harus memasok pos-posnya, termasuk kapal berkarat Sierra Madre di Beting Second Thomas. Meski tidak mengakui dominasi Tiongkok, Vietnam juga tak bisa mengabaikan pelanggaran di wilayah klaimnya. Namun, ada masalah lebih dalam yang disebut para ahli strategi militer sebagai ketidakstabilan krisis. Aset militer tetap yang bernilai tinggi menciptakan tekanan untuk bertindak lebih awal dalam sebuah konflik.
Jika radar, pesawat, dan baterai rudal mahal Anda ditempatkan di platform tetap yang tidak bisa bersembunyi, Anda dihadapkan pada pilihan sulit. Saat situasi memanas, gunakan aset itu lebih dulu sebelum dihancurkan. Bagi Tiongkok, ini berarti tekanan meluncurkan pesawat dan menembakkan rudal sebelum serangan pendahuluan merusak landasan dan peluncur. Bagi Amerika Serikat dan sekutunya, ini berarti tekanan untuk menyerang pulau-pulau itu lebih dulu demi menetralkan ancaman. Kedua pihak sadar dalam krisis, yang menunggu bisa kehilangan aset berharga, sedangkan yang bergerak duluan bisa memicu konflik. Tepatnya perang yang ingin dihindari semua orang. Anda mungkin sudah melihat masalahnya. Sejarawan Alfred McCoy menggambarkan pangkalan Pulau Tiongkok sebagai lingkaran baja dan istana kesia-siaan. Tampak mengesankan, namun secara strategis justru merugikan dan lebih berpotensi memicu konflik daripada mencegahnya. Pulau-pulau itu seharusnya menunjukkan stabilitas dan kendali, namun kenyataannya mereka justru menciptakan wilayah di mana kapal-kapal bersenjata saling berhadapan hampir setiap hari, di mana tabrakan atau salah membaca sinyal bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, berpotensi menjadi bencana kemanusiaan. Terumbu Fiery Cross punya tangki bahan bakar, bunker amunisi, dan hanggar pesawat besar berisi bahan bakar jet serta amunisi. Mischief dan Subi juga demikian. Salin dan tempel di masa damai masih bisa dikendalikan, tapi saat perang bisa jadi bencana lingkungan. Rudal jelajah yang mengenai depot bahan bakar akan menyebabkan bola api, asap hidrokarbon terbakar, dan tumpahan bahan bakar di permukaan air. Serangan presisi pada bunker amunisi menyebarkan amunisi tidak meledak dan sisa bahan kimia ke terumbu karang dan laguna sekitar. Radar, generator, dan kendaraan mengandung minyak, pelumas, serta bahan beracun yang bisa mencemari laut. Terumbu karang di bawah pulau-pulau ini sudah sangat tertekan dan hal ini akan memperburuk segalanya. Ada sisi kemanusiaan, yaitu penduduk pulau. Ratusan personel militer ditempatkan di setiap pangkalan utama. Fasilitas ini juga melibatkan pekerja sipil, kru konstruksi, teknisi, dan staf pendukung. Diperkirakan garnisun di 3 pulau besar berjumlah ratusan orang tiap pulau. Mereka tinggal di platform beton terisolasi di tengah laut yang diperebutkan. Mereka harus bertahan di panas dan kelembapan tropis, serta korosi garam yang terus-menerus menggerogoti segalanya. Dalam konflik, evakuasi terbatas karena pesawat harus melewati wilayah udara konflik dan kapal harus melintasi perairan penuh kapal selam serta rudal anti kapal. Jalur pasokan yang sudah sulit membawa beras dan bahan bakar di masa damai akan makin mustahil dilalui saat ada tembakan. Sekarang, mari bahas beberapa skenario. Skenario pertama adalah tekanan perlahan. Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina terus meningkat. Lebih banyak tabrakan dan insiden meriam air di dekat Beting Second Thomas. Seorang pelaut Filipina mungkin tewas, kecelakaan atau bukan, itu tidak terlalu penting. Manila menuntut aksi politik, Washington tegaskan komitmen traktat, situasi makin tak terkendali. Kapal perusak ILS meningkatkan patroli kebebasan navigasi, sementara kapal Australia dan Jepang latihan di dekatnya. Kapal penjaga pantai Filipina mengawasi misi pasokan Tiongkok. Perusahaan pelayaran komersial khawatir tarif asuransi dan risiko politik mulai mengalihkan kapal kontainer dari wilayah itu. Jalur pasokan Tiongkok ke pulau-pulaunya makin terbatas. Kapal pengangkut kini perlu dikawal kapal perusak atau fregat yang seharusnya bisa digunakan di tempat lain. Pesawat yang terbang ke pulau-pulau tersebut memerlukan perlindungan dari pesawat tempur. Setiap misi menghabiskan lebih banyak bahan bakar, memerlukan biaya lebih besar, dan menuntut koordinasi yang lebih rumit. Pulau-pulau itu tetap beroperasi, namun biaya pemeliharaan naik dan tiap pengiriman pasokan berisiko konflik. Situasi ini bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Pulau-pulau itu berubah dari aset strategis menjadi beban, benteng yang butuh sumber daya terus-menerus untuk dipertahankan, tapi tak bisa ditinggalkan tanpa kehilangan muka. Bagaimana dengan skenario 2? Jam-jam awal, krisis Taiwan atau konfrontasi di Laut Cina Selatan. Situasi memanas melewati titik tanpa jalan kembali, lalu tembakan pertama dilepaskan. Semua perencana militer telah mempelajari simulasi perang ini. Studi konsisten menunjukkan pola sama. Target tetap bernilai tinggi akan diserang lebih dulu. Pada jam-jam awal, rudal jelajah dan pesawat siluman akan menyerang radar dan baterai rudal permukaan ke udara di seluruh wilayah. Pangkalan Spratly dengan radar besar dan posisi pertahanan yang jelas akan jadi target utama. Setelah diserang, apa yang tersisa? Infrastruktur rusak di platform terpencil, tak mampu proyeksikan kekuatan, tak bisa terima bantuan, menunggu perang usai yang bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun lagi. Analis militer yang mempelajari skenario ini biasanya sampai pada kesimpulan serupa.
Pulau buatan Tiongkok memberi nilai di masa damai, memperluas cakupan radar, kehadiran di garis depan, dan pengaruh koersif saat perang. Pulau-pulau itu hanya target masa depan. Tiongkok mulai mengatasi beberapa kerentanan ini. Citra satelit memperlihatkan pembangunan di beberapa pulau, tembok laut lebih tinggi, pelabuhan diperkuat, dan fasilitas bawah tanah diperluas. Dan logikanya sederhana, jika permukaan rentan, tempatkan lebih banyak aset di bawah tanah. Jika badai mengancam, bangun tembok lebih tinggi. Mudah, sederhana. Peneliti Tiongkok mengusulkan pembangkit listrik nuklir terapung di dekat pulau-pulau itu. Ini akan menyediakan listrik yang andal tanpa bergantung pada pengiriman bahan bakar, memungkinkan fasilitas yang lebih canggih, pabrik desalinasi, dan operasi yang lebih lama. Rencana-rencana tersebut masih berupa usulan untuk saat ini, namun hal ini menunjukkan bagaimana Beijing memandang pangkalan-pangkalan ini sebagai aset strategis jangka panjang yang layak mendapatkan investasi besar tambahan. Antara 2013 sampai 2016 Tiongkok mengubah 7 terumbu karang menjadi jaringan pangkalan militer di Laut Cina Selatan. Kapal keruk raksasa memompa jutaan meter kubik pasir dan karang ke wilayah yang hampir tidak muncul saat surut. Tim konstruksi menuangkan beton, membangun landasan pacu, memasang radar, baterai rudal, dan hanggar pesawat. Sebagai prestasi rekayasa, logistik, dan tekad politik, tembok besar pasir sangat mengesankan. Tak ada negara yang membangun seperti ini sebelumnya. Namun, kualitas yang sama juga jadi kelemahan proyek ini. Pangkalan tersebut tidak bisa dipindahkan karena berada di koordinat tetap yang diketahui calon lawan. Untuk saat ini, 7 karang yang telah diubah menjadi benteng, berdiri di laut yang diperebutkan, menunggu untuk melihat badai apa, baik alami maupun politik, yang akan datang di dekade berikutnya. Kita hanya bisa menunggu dan melihat. Terima kasih sudah menonton.